Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah manajemen perkebunan besar. Dan tak lupa pula salawat berangkaian salam kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Ruslan. Di sini saya sebagai moderator dalam video presentasi kali ini. Dan berikutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Nia Putri Utami, Zulfebri Koiriah, dan Regina Suhendra Putri. Oke teman-teman semuanya, baiklah langsung saja kita saksikan video presentasi dari kelompok 4. Mohon perhatiannya dan terima kasih. Check it out. Oke teman-teman, langsung saja materi manajemen masa pembangunan perkebunan besar pada tanaman teh. Yang pertama ada pengadaan bahan tanam. Bahan tanam adalah bagian dari pohon induk yang digunakan untuk memperbanyak tanaman, baik untuk perbanyakan secara vegetatif atau untuk perbanyakan secara generatif. Bahan tanam harus berasal dari pohon induk yang sehat dan telah diketahui silsilahnya, mudah dibiarkan, produktivitas perakarannya kuat dan juga rimbun. Bahan tanam pada tanaman teh dapat diperbanyak secara generatif maupun secara vegetatif. Pada perbanyakan secara generatif, digunakan bahan tanam yang berasal dari biji. Sedangkan perbanyakan secara vegetatif, digunakan bahan tanam asal stek berupa klon. Perbanyakan tanaman teh lebih sering dilakukan secara vegetatif, yaitu menggunakan stek. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan karena perbanyakan vegetatif lebih mudah dan lebih praktis untuk dilakukan. Keunggulan tanaman yang diperbanyak secara vegetatif ini juga banyak loh. Salah satunya adalah tanaman anakan yang identik dengan induknya dan pertanamannya atau pertumbuhan tajuknya tidak terlalu tinggi, sehingga memudahkan kita dalam proses pemetikan daun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning dalam pengadaan bahan tanam tanaman teh. Adapun perencanaan atau planning pada bahan tanam pada tanaman teh, yang pertama itu ada perbanyakan generatif atau perbanyakan dengan biji. Yang pertama kita pemilihan biji, di mana pertama-tama pilihlah pohon induk teh yang berkualitas. Pohon itu bukan untuk diproduksi daun tehnya, namun untuk diambil bijinya yang dijadikan sebagai benih pilihan yang bermutu baik. Kemudian biji teh yang dipetik, seterusnya dilakukan proses penyaksian untuk mendapatkan biji teh yang benar-benar masak fisiologis dan memenuhi syarat benih bermutu baik. Kemudian beberapa ciri biji teh yang baik sebagai berikut. Yang pertama, warna kulit biji hitam dan mengkilat, biji penuh terisi berwarna putih, bentuk dan ukuran harus sesuai dengan jenis klonnya. Kemudian cara lain untuk mengetahui bahwa biji tersebut baik adalah dengan cara merendamkan biji teh ke dalam air. Bila biji itu baik maka akan tenggelam. Kemudian penyimpanan biji. Penyimpanan biji dilakukan dengan memberi fungisida dan dicampur merata dengan bubuk arang, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng. Kaleng yang digunakan harus bersih dan kering. Setelah itu di dalamnya dilapisi kertas koran. Kaleng kemudian ditutup dan dengan penutupan yang rapat. Kaleng disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari tetapi tidak lembab. Alas kaleng diberi ganjal kayu dan disusun tidak bertumpuk. Daya tahan biji teh yang disimpan dengan cara ini dapat mencapai 4 bulan. Kemudian pembibitan atau persemaian biji. Persemaian biji dapat dilakukan langsung di tanah atau di polybag. Prinsip kedua cara di atas melalui
Pemilihan lokasi lahan subur, topografi rata dan landai, terkena sinar matahari, dekat sinar air, rendah pemeliharaannya, dekat jalan, penguasaan serta transportasi bibit mudah. Kemudian pengencambahan biji dilakukan pada bak ukuran lebih 100 cm, panjang 400 cm, tinggi atap bagian depan 150 cm, dan bagian belakang 75 cm. Bagian belakang, sisi kiri dan kanan ditutup rapat dengan dinding bambu. Biji ini yang sudah berkecambah segera ditanam di bedengan atau di polybag. Kemudian pemeliharaan, tempat persemaian perlu diperhatikan agar biji yang disemaikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Biji yang tidak tumbuh dalam waktu 1 bulan segera disulam dengan biji baru. Penyiangan dilakukan setiap 1,5 bulan secara manual tergantung dari gulma yang tumbuh. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila terdapat adanya serangan hama dan penyakit. Bibit di persemaian diberi pemupukan 4 kali dalam 1 tahun untuk mempercepat pertumbuhan. Pemberian air harus dilakukan terutama pada musim kemarau. Kemudian pindah tanam atau transplanting. Setelah bibit berumur 2 tahun di persemaian dan telah memenuhi syarat, maka bibit siap ditransplanting ke kebun. Batang dipotong setinggi di atas tanah 2 minggu sebelum dibongkar. Bibit dibongkar sedalam 60 cm dengan cangkul, kemudian bibit dicabut dengan tanah agar akar rambut tidak rusak. Bibit yang telah dibongkar dapat dari bedengan pada hari yang sama harus sudah ditanam di kebun. Kemudian yang kedua ada persiapan atau planning dalam perbanyakan secara vegetatif atau dengan cara stek pada tanaman teh. Persiapan batang teh diambil dari umur tanaman yang sudah berumur 10-15 tahun. Batang stek diambil yang sudah tua, kemudian dipotong dengan ukuran 2 jari dari ketiak daun. Kemudian daun teh dibuang dan disisihkan 1 helai daun yang kemudian dipotong setengah dari tiap helai daun dengan tujuan mengurangi penguapan air yang nantinya diserap tanaman. Setelah batang stek dipotong, kemudian direndam dengan air yang telah dicampur dengan antoni anti hama dan betan dengan takaran 2 tutup botol. Kemudian direndam selama 30 menit sebelum ditanam. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengorganisasian dalam pengadaan bahan tanam teh, yaitu dalam pembibitan. Persiapan bahan tanam di perkebunan besar, pekerjaan dilakukan oleh karyawan yang dipimpin oleh 1 orang mandor besar. Untuk pemotongan stek dilakukan oleh ibu-ibu dan bukan merupakan karyawan atau yang biasanya disebut dengan BHL atau buruh harian lepas. Kemudian penanaman dilakukan oleh beberapa pekerja karyawan dan ibu-ibu dari BHL. Untuk pemeliharaan dilakukan oleh karyawan tetap dan dibantu oleh beberapa pekerja BHL. Selanjutnya, kegiatan pembibitan ini dilaporkan kepada asisten lapangan yang nantinya akan dilaporkan ke manajer kebun untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha pembibitan. Setelah dilakukan penanaman, kemudian disusun ke dalam sungkup pelindung bibit teh dengan rata-rata 1 sungkup diisi dengan 400 bibit teh. Sebelum ditutup oleh sungkup, bibit teh disiram dahulu dengan campuran pupuk agar bibit teh dapat nutrisi dengan baik. Penyimpanan dilakukan selama 1 kali 60 hari. Pembibitan yang siap ditanam adalah bibit yang telah berusia 8-9 bulan. Setelah bibit berusia 9 bulan, maka bisa dilakukan pemindahan. Pemindahan dilakukan dengan cara menyusun polybag di box kayu untuk dipindahkan ke lahan. 1 box kayu terdiri dari 40 bibit teh. Penyusunan dilakukan di box kayu ini bertujuan agar bibit bisa ditumpuk dan tidak gampang patah oleh angin ataupun tangan manusia. Untuk materi berikutnya yaitu ada pengawasan atau controlling. Pemeliharaan di pembibitan meliputi pembersihan gulma di sekitar sungkup.
Setelah umur tanaman mencapai 4 bulan, kemudian bibit dipindahkan ke areal yang langsung terkena oleh cahaya matahari. Pemindahan ini sekaligus penyeleksian dan pemotongan untuk pembentukan cabang baru dikarenakan bibit teh ini harus memiliki jumlah daun yang banyak. Berikut ini adalah kriteria kelas yang ditetapkan oleh kayu aro. Yang pertama ada kelas A, 20 cm dengan helai daun yang lebih dari 6 helai. Yang kedua ada kelas B, 10-19 cm dengan helai daun berjumlah 3-6 helai. Kemudian ada kelas C yang mana ukurannya kurang dari 5 cm dan jumlah daunnya kurang dari 3 helai, yang artinya tanaman ini harus dibuang atau mengalami kegagalan. Berikut ini merupakan budidaya teh dengan metode stek. Ada media tanam, kemudian entres yang sudah siap untuk digunakan, dan berikutnya yaitu cara penanaman. Setelah ini kelompok kami akan memutarkan video cara penanaman tanaman teh dengan menggunakan metode stek. Berikut videonya, silahkan untuk diperhatikan. Proses cutting. Nah, ini masih stek race. Nah, seperti yang ibu lakukan itu. Nah, begini cara kerjanya. Tenong lah, kita goblok mengalana tenong dari rumah. Itu kan ngerendam tuh. Ya. Kemudian di rendam. Ada campuran tonik, confidor, dan ditan. Nah, ini dia cuttingnya, direndam selama kurang lebih 5 menit. Ini yang sudah lebih dari 2 menit direndam kemudian dikeluarkan. Nah, ini adalah proses watering sebelum dilakukan penanaman. Jadi media tanamnya polybag yang sudah disusun disiram dahulu sebelum ditanam. Mari kita ke sana. Nah, ini adalah proses penanaman cutting stek. Nah, ini dia tempat wadahnya. Cara penanamannya juga berbeda. Mari kita lihat. Nah, ini dia cara penanamannya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Steknya ditanam berhadap-hadapan. Nah, seperti ini. Ini juga. Baik,
Baiklah, sekian hasil video presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.